menjelaskan tentang Munzir Al-Haf. Munzir Al-Haf lahir di Damaskus, Syria pada tahun 1948. Al-Haf adalah orang yang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi pendapatan berupa zakat dan juga sedekah terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan, dan juga investasi. Munzir merupakan seorang penulis yang sangat produktif dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran dalam bidang ekonomi, keuangan, bisnis, hukum dengan dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Beliau merupakan lulusan dari University of Utah di USA dalam bidang ilmu ekonomi dan juga spesialis. Beliau juga menempuh dalam bidang kuliah informal di Training of Knowledge of Islamic Jurisprudence and Islamic Studies di Syria. Sejak tahun 1968, beliau menjabat sebagai akuntan publik yang sudah bersertifikat. Tahun 2005, beliau menjadi guru besar ekonomi, Islam, dan perbankan di The Graduates Program of Islamic Economic and Banking, University Yarmouk di Jordan. Tahun 1971 sampai tahun 1975, beliau menjabat sebagai asisten dosen di Fakultas Ekonomi University USA, dan juga tahun 1962 sampai 1963, beliau aktif sebagai instruktur in School of Business di University of Damascus. Beliau berpandangan tentang Islamic Man. Pandangan beliau terhadap agen ekonomi dalam suatu sistem ekonomi Islam tidak dilihat dari sudut pandang keagamaan. Akan tetapi, selama agen ekonomi tersebut mampu menerima paradigma Islam, baik itu dari non-muslim maupun muslim, ia akan menerima dan tata nilai dan juga norma ekonomi dalam Islam yang terdapat dari 3 pilar. Yang pertama, dunia benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya itu adalah semua miliknya. Yang kedua, Tuhan adalah yang Maha Esa. Artinya, oleh karena itu ada satu hukum saja yang dapat diikuti, yaitu hukum Tuhan. Yang ketiga yaitu dunia hanyalah sementara dan hari kiamat sebagai hari pengadilan yang diterima oleh semua orang sebagai realitas. Islamic Man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata hanya bertujuan untuk kepuasan, tetapi juga memperhatikan apakah barang itu halal ataupun haram, tabzir maupun israf. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Al-Qof, poin yang ketiga, teori produksi, dan poin yang keempat tentang konsep zakat dan pelarangan riba. Yang pertama, poin yang ketiga, teori produksi. Menurut Al-Qof, jika seseorang memiliki tingkat kesehatan yang semakin meningkat, maka nilai produktivitasnya juga akan semakin meningkat. Beliau juga menyinggung kewajiban manusia untuk memanfaatkan berbagai sumber yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh beliau, yang pertama, pemanfaatan adalah alasan kepemilikan. Kemudian yang kedua, harus ada pemanfaatan yang terus-menerus untuk mempertahankan hak milik. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang secara ekonomi tidak produktif adalah terlarang. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada penimbunan. Yang kelima, dilarang spekulasi. Yang keenam, harus menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dan yang ketujuh, negara berperan besar sebagai perencana dan penyedia. Beliau memandang keadilan sebagai akibat dari 3 aturan hukum, yaitu yang pertama, penelitian yang tepat atas faktor produksi. Kemudian yang kedua, penetapan harga output yang tepat. Kemudian yang ketiga, redistribusi output bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan dari kekuatan pasar atau melibatkan zakat. Membuat perbedaan yang jelas antara hak milik dan hak guna. Menurut Al-Qof, seseorang dapat kehilangan hak guna jika ia salah dalam menggunakan barangnya, dan akan kehilangan seluruh haknya jika ia tidak memanfaatkan barang tersebut atau melarang orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah konsep zakat dan pelarangan riba. Jadi menurut Al-Qof, tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Namun beliau ini yakin bahwa seluruh pungutan zakat itu tidak akan cukup untuk membiayai semua jenis pengeluaran negara. Oleh karena itu, beliau mendukung adanya kemungkinan pungutan pajak sebagai tambahan, dan beliau mengatakan bahwa bunga adalah riba. Nama saya Dina Syafira, saya akan menjelaskan tentang konsep kepemilikan Al-Haf. Manusia sebagai posisi khalifah Allah SWT di muka bumi ini memiliki hak dan tanggung jawab untuk
memiliki sesuatu dan memanfaatkannya. Kepemilikan tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, hak untuk memiliki didasarkan dan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Huff menekankan bahwa hak untuk memiliki itu adalah pemanfaatannya, bukan untuk kepemilikan semata-mata. Jika barang tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan gunanya, maka kepemilikan tersebut tidak ada pula. Yang kedua yaitu hak untuk memiliki dibatasi oleh umur pemiliknya, yakni terdapat ahli waris yang menerapkan pembagian harta warisan kepada orang-orang tertentu. Yang ketiga yaitu barang-barang tertentu seperti SDA yang tidak dapat dimiliki secara pribadi, dan hal tersebut dimiliki masyarakat secara luas. Meskipun disebutkan kepemilikan adalah hanya dalam kemanfaatannya saja dan bukan semata-mata kepemilikan, sebenarnya Huff membolehkan kepemilikan tersebut namun dalam batas-batas tertentu, yaitu bahwa kepemilikan tersebut adalah mutlak milik Allah SWT. Dan yang selanjutnya yaitu karya-karya Al-Huff. Yang pertama yaitu buku tentang ekonomi Islam yang berjudul The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Buku ini dianggap menjadi awal analis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi Islam. Yang kedua yaitu A Contribution to the Theory of Customer Behavior in a Islamic Society. Dan yang ketiga yaitu Principles of Islamic Financing, a Survey. Dan yang keempat yaitu Zakah Management in Some Muslim Society. Dan yang kelima yaitu The Calculation of Zakah for Muslim in North America. Dan yang keenam yaitu Financing Development in Islam. Dan yang ketujuh yang terakhir yaitu The Demand Side or Customer Behavior in Islamic Perspective.